Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV. Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka sementara akses layanan PayPal agar masyarakat dapat memindahkan dana dari platform tersebut. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani mengatakan, pembukaan akses PayPal hanya berlaku hingga 5 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka layanan PayPal untuk sementara agar masyarakat bisa memindahkan dananya dari platform tersebut. Kementerian Kominfo memblokir layanan PayPal pada Sabtu 30 Juli sebagai konsekuensi platform tersebut tidak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Panggerapan dalam konferensi pers virtual pada Minggu 31 Juli 2022, PayPal dibuka untuk sementara per jam 8 waktu Indonesia Barat setelah melihat kondisi masyarakat dan mendapatkan masukan. Pembukaan sementara ini dilakukan selama 5 hari kerja, yaitu hingga tanggal 5 Agustus pukul 23.59. Samuel meminta masyarakat memanfaatkan 5 hari tersebut sebaik-baiknya. PayPal hingga hari Minggu 31 Juli kemarin belum berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo soal pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Jika sampai batas waktu yang ditentukan PayPal masih belum mendaftar, layanan tersebut harus diblokir kembali. Mendengarkan masukan dari masyarakat, khususnya untuk aplikasi PayPal yang banyak digunakan oleh masyarakat. Yang ini kita mendengarkan dan dia juga sudah memberikan satu kebijakan baru yang mana kami sudah membuka sementara per jam 8 pagi tadi. Kami sudah membuka, proses pembukaannya sudah dilakukan, mungkin sekarang pun sudah bisa diakses kembali. Paling lambat nanti jam 10 semuanya bisa melihat, dapat mengakses di seluruh Indonesia. Dan kami harapkan ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami belum berhasil atau PayPal tidak melakukan kontak dengan kami. Menanggapi isu ramainya isu pelanggaran privasi, Kemenkominfo melalui situs resmi menyatakan isu Kominfo dapat mengintip percakapan WhatsApp adalah tidak benar. Peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 mengatur kebebasan masyarakat dalam percakapan pribadi. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam dan luar negeri untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika menuai berbagai reaksi dari publik. Semenjak diberlakukannya aturan PSE ini, berbagai layanan populer yang ada di Indonesia sendiri telah melakukan pendaftaran guna menghindari pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski begitu, sejumlah warganet di media sosial menilai kekhawatiran soal privasi yang terancam dari Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lantaran Kominfo dimungkinkan dapat leluasa mengintip isi percakapan pengguna. Melalui situs resmi siaran pers Kominfo, isu mengenai Kementerian Kominfo dapat mengintip percakapan setelah PSE melakukan pendaftaran adalah informasi yang tidak benar. Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan perubahannya tidak memberikan kewenangan bagi Kementerian Kominfo untuk secara bebas mengakses percakapan pribadi masyarakat. Pengaturan pemberian akses sistem dan dokumen elektronik dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penegakan hukum, pidana, dan pengawasan. Akses tersebut diatur dengan syarat ketat, antara lain harus menyertakan penetapan pengadilan dan dasar kewenangan yang sah pada saat melakukan permohonan akses kepada PSE.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kepolisian Kamboja berhasil menyelamatkan 7 WNI dari penyekapan perusahaan daring di Sihanoukville, Kamboja. Hingga saat ini total sebanyak 62 WNI berhasil diselamatkan oleh Kemenlu dan rencananya 62 WNI tersebut akan dipindahkan ke KBRI Phnom Penh. Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh telah berhasil kembali menyelamatkan 7 orang warga negara Indonesia dari penyekapan perusahaan online scammer di Sihanoukville, Kamboja. Keberhasilan ini menambah jumlah warga negara Indonesia yang dapat diselamatkan menjadi total 62 orang berdasarkan keterangan dari Kemenlu Republik Indonesia yang diterima di Jakarta pada Minggu waktu lalu. Tambahan jumlah warga negara Indonesia tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian Kamboja. Rencananya, ke-62 orang warga negara Indonesia tersebut akan dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh pada 31 Juli 2022 malam hari waktu setempat. KBRI Phnom Penh telah menyiapkan akomodasi selama mereka berada di Phnom Penh. Selama berada di Phnom Penh, para WNI akan mendapat konseling psikologis dari Kementerian Luar Negeri. Sesuai SOP, staf KBRI akan melakukan wawancara berdasarkan screening form indikasi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan selanjutnya akan direpatriasi ke Indonesia. Izinkan pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah dan otoritas Kamboja atas kerjasama dan bantuan dalam proses evakuasi ini. Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 resmi dibuka hari ini 1 Agustus 2022. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan partai untuk melengkapi semua persyaratan dokumen sebelum mendaftar. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengingatkan agar partai politik melengkapi kelengkapan dokumen administrasi sebelum mendaftarkan diri pada tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 pada 1 hingga 14 Agustus 2022. Kriteria yang digunakan KPU untuk menerima pendaftaran partai politik menurut Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari hanya satu saja, yakni lengkap atau tidak lengkap. Sehingga bagi partai politik yang hadir di KPU mampu menyampaikan syarat-syarat yang akan diperiksa kelengkapan dokumennya. Di mana berdasarkan itu KPU akan membuat berita acara dan masih ada 2 kemungkinan di dalamnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan tahapan pendaftaran partai politik akan dimulai pada hari ini yakni Senin 1 Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Dan pada akhirnya penetapannya dilakukan 14 Desember 2022. Sebagaimana amanat Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik paling lambat dilakukan 18 bulan sebelum hari pemungutan suara dan 14 bulan sebelum pemungutan suara kegiatan penetapan partai politik peserta pemilu. Sebagai awalan, penting kami sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020. Setidaknya ada 3 kategorisasi partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, Parliamentary Threshold, atau punya kursi di DPR RI. Kemudian yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR RI. Yang ketiga adalah partai baru. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.